Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat umur dan kesehatan, sehingga kita dapat kembali berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini guna melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah pula. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Jadi yang akan menghidangkan buka puasa besok Rabu 13 Maret 2024 atau bertepatan 2 Ramadan 1445 Hijriah. Yang pertama, Nyonya Dr. Andes Haji Abdul Latif Yusuf Den Nompo. 2, Nyonya Hidayat Maddatuan Den Naba SH. 3, Nyonya Syamsul Rijal Den Epe SH MSI. 4, Nyonya Patahuddin Den Mangawing. 5, Nyonya Chandra Den Beta. 6, Nyonya Fadli Den Raga. 7, Nyonya Rusdi Den Tutu. 8, Nyonya Roni. 9, Nyonya Sabuni Den Loteng. 10, Nyonya Sirajuddin Den Serang. 11, Nyonya Sukandi SE. 12, Nyonya Tajuddin Den Nilai. 13, Nyonya Agus Hasan. 14, Nyonya Andi Syamsul Alam. Dan yang terakhir, Ibu Haja Maretiani Bibi Utami SPD. Dan tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah menghidangkan buka puasa sore tadi. Semoga Allah membalas apa yang kita niatkan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Selanjutnya yang akan ada penampilan dari santri TPP Syauki, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Khalaqa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana yatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Alla la illam yantahi lanasfa'an nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u az-zabaniya. Kalla la tuti'hu wasjud wa
Siapa namanya? Orang tua. Siapa yang mau foto dia? Tidak ada yang mau foto. Ada. Baik, langsung. Anda penting kompas. Mana bapaknya? Ini bapaknya. Kalau dikenal aja mau. Begini, ini tuh oke. Alhamdulillah, suatu kebahagiaan orang tua melihat langsung anaknya tampil di hadapan jamaah masjid tua Al-Hilal Katangga. Kita doakan agar anak ini sukses selalu di dalam menjalani kehidupannya dan menjadi berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Tadi penampilan dari santri TPQ Syaki. Sebelum kita mendengarkan ceramah tabligh, kami akan membacakan laporan keuangan panitia Gerak Amalia Ramadan Masjid Tua Al-Hilal Katangga tanggal 1. Sedekah sebesar 2 juta, penerimaan isi kotak amal malam pertama sebesar 1.200.000. Mati depan. Rupiah. Terima sumbangan bersama Bapak Muhammad Hasan Bas Bermonen sebesar 500.000 rupiah. Dua hamba sebesar 500.000 rupiah. Tiga hamba sebesar 1 juta. Keempat hamba Allah sebesar 1 juta. Jumlah penerimaan sebesar 4.211.000 rupiah. Pengeluaran biaya rutin tarwih sebesar 750.000 rupiah. Spanduk ucapan Ramadan sebesar 150.000 rupiah. Jumlah pengeluaran hingga malam ini sebesar 5.311.000 rupiah. Dan yang insya Allah akan membawakan ceramah tabligh pada malam hari ini yakni Al-Ustaz Haji Maulana Sa'id MA dan yang akan melaksanakan sholat tarawih yakni Ustaz Nurul Kamal. Sekian penyampaian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salah aja nih. Pakai lampu kita. Assalamualaikum warahmatullahi Masih di luar nih bulan. Alhamdulillah hamdan katsiran asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sidang jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selaku hamba Allah yang beriman, di mana kita berkumpul di masjid yang mulia ini, masjid yang bersejarah di dalam gelar kita, namun tidak mengurangi hikmah di malam kedua di bulan suci Ramadan tahun kami. Mari kita bersyukur kepada Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmat yang dilimpahkan Allah kepada kita. Bersyukur dengan lisan memperbanyak ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur dengan hati memperbanyak berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, dan membesarkan Allah di dalam hati sanubari kita. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Sosok manusia yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang ada di masjid ini akan dimuliakan oleh Allah, baik dalam kehidupan dunia kita, terlebih lagi dalam kehidupan akhirat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, anak kita tampil membaca atau menghafal ayat Al-Quran. Untuk tampil di depan itu Bapak Ibu sekalian tidak sembarangan. Dia harus persiapan 200%. Biasanya kalau hanya persiapan 100%, 50%-nya pasti hilang. Kenapa? Demam panggung. Tapi alhamdulillah anak kita berhasil. Ya. Ini program Bapak Ibu 1 minggu sebelum Ramadan kami canangkan. Saya panggil saudara kita Amran, apa kegiatan anak-anak? Tidak ada Pak Ustaz. Tampilkan anakmu dalam waktu 1 minggu, saya kasih waktu. Semua tampilkan. Tidak berani 1 orang, 2 orang, tidak berani 2 orang, 3 orang, tampilkan. Artinya apa? Kita melatih diri anak-anak kita memiliki mental yang kuat. Yang kedua, mengundang orang tuanya untuk mau ke masjid. Ya, yakin? Pasti dia bicara sama bapak dan ibunya, mama, bapak, besok malam saya tampil itu. Meskipun ada kegiatan di luar, yakin bapak dan ibunya akan berusaha tampil, berangkat ke masjid menyaksikan anaknya. Ya, insya Allah anak kita, siapa tadi namanya? Syauqi, masyaallah ya, Syauqi. Menjadi hafiz nanti lah ya, insya Allah. Karena 1 orang saja hafiz dalam 1 rumah, ada 1000 malaikat yang selalu mendoakannya. Ya. Oleh karena itu kemarin kami bertemu dengan Bupati Batu Sangkar Tanah Datar Sumatera Barat. Ya, beliau mencanangkan dan memprogramkan 1 periode dia. Setiap rumah di setiap kampung harus ada anak yang hafiz Quran. Setiap rumah di desa itu. Jadi setiap desa ada rumah tahfiznya dan dibiayai oleh pemerintah. Di program dia. Ya, mudah-mudahan ya ada di antara anak kita yang berminat untuk menjadi hafiz dan hafizah, amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kemarin malam guru besar kita, Imam besar Masjid Bilal Katangka telah menjelaskan tentang puasa. Bagaimana, kapan masuknya puasa itu, dan sudah dijelaskan oleh beliau dan hikmah-hikmahnya. Pada kesempatan ini kami hanya menjelaskan sekedar saja atau menambah dari keterangan beliau. Puasa itu dalam bahasa Arab namanya saum. Saum artinya al-imsak, ya,
Al-imsak itu menahan. Maka secara terminologi puasa itu imsakun makhsusin, yang pertama. Min syai'in makhsusin, yang kedua. Fi waqtin makhsusin, yang ketiga. Imsakun makhsusin artinya menahan dari segala sesuatu yang tertentu. Apa yang kita tahan selama bulan puasa? Makan, minum. Suami istri pada siang hari tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Itu yang harus kita tahan. Kemudian apa lagi? Niat. Ya, niat harus karena Allah. Jangan sampai berpuasa bukan karena Allah, batal puasa. Ya. Dan seluruh aktivitas di dalam bulan suci Ramadan, membaca Al-Quran bukan saya menghatamkan Al-Quran, tetapi saya membaca Al-Quran karena Allah dan ingin menghatamkan Al-Quran. Niatnya harus karena Allah. Saya bersedekah karena Allah. Saya tahajud karena Allah. Saya doa karena Allah. Imsak niatnya dari apa? Dari segala sesuatu selain Allah. Kemudian imsakan kemampuan kita. Oleh karena itu, kalau ada seseorang yang ingin mengajak kita bertengkar, maka katakan, ana shaim, saya sedang berpuasa. Kita imsak, kita tahan emosi kita tahan pandangan kita tahan penglihatan kita dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Oleh karena itu, puasa adalah imsakun makhsusin, menahan sesuatu yang tertentu. Yang kedua, min syaksin makhsusin, dari orang-orang yang tertentu. Siapa yang diwajibkan berpuasa? Yang pertama orang muslim. Kalau bukan muslim tidak boleh berpuasa. Tidak diperintahkan dan tidak diwajibkan berpuasa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sehat badannya, sehat rohaninya, jasmani dan rohani sehat, tidak dalam keadaan sakit. Ya, baik sakit sementara maupun sakit yang sudah tidak bisa lagi diobati. Jasmani dan rohaninya sehat. Rohaninya sehat dan tidak dalam keadaan gila. Ya, itu. Yang ketiga, syarat orang yang diwajibkan berpuasa akil balik. Ya, wanita, bagaimana tandanya akil balik? Sama-sama kita ketahui, anak laki-laki pun demikian. Dan berakal. Ini yang paling penting. Ya, orang berakal itu adalah orang yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita perintahkan anak kita, dia sudah akil balik, tapi belum berakal, dia belum bisa membedakan antara minuman dengan racun. Jadi anak itu belum berakal. Atau contoh, 1 tambah 1 sama dengan 2. Sekarang ini terjadi tidak 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi 1 tambah 1 11. Ya, yang kemarin ini. Itu bukan berakal, tapi macam akal. Ya, akal-akalin. Jadi salah satu yang ketiga, orang yang wajib berpuasa itu adalah kembali dan berakal. Yang keempat adalah tidak dalam berpergian. Ya, tidak dalam berpergian. Apalagi di zaman sekarang kan berpergian meskipun jauh, enak, naik pesawat, naik kendaraan, ya yang luar biasa indahnya. Maka ya boleh kita berpuasa, tetapi sebaiknya berpuasa. Sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah sebelum memasuki puasa itu, seluruh sahabat mindsetnya disatukan, pandangan terhadap puasa itu disatukan. Oleh karena itu Rasulullah selalu mengumpulkan para sahabat. Ya, para sahabat pada saat menjelang bulan suci Ramadan. Apa kata Rasulullah? Akan datang kepada kamu ya, bulan yang penuh berkah, bulan ampunan dan doa-doa dikabulkan. Ketika seseorang mindsetnya, sudut pandangnya terhadap puasa itu benar, maka dia akan berpuasa dengan baik. Dia akan mendapatkan hikmah dari puasa itu. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan perhitungan. Iman, perhitungan. Perhitungan maksudnya apa yang bisa membatalkan puasanya di hati-hati betul. Dia hitung-hitung, dia teliti betul, baik secara fisik maupun secara rohaninya. Maka inilah hamba Allah yang akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah mensatukan pandangan umat Islam pada saat itu tentang menghadapi bulan suci Ramadan. Oleh karena itu Bapak sekalian, ya, orang yang menjadikan puasa beban dalam hidupnya, maka puasa itu akan menjadi beban. Orang yang menjadikan puasa itu biasa-biasa dalam hidupnya, maka puasa itu akan menjadikan dirinya biasa-biasa saja. Tetapi ketika seorang hamba menjadikan puasa itu sesuatu yang istimewa, maka keistimewaan dan kebahagiaan yang akan didapatkan. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, "Man fariya bi dukhuli Ramadan, haramallahu jasadu minan nirani." Barang siapa yang bergembira memasuki bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. Tuh, ya. Menyatukan persepsi, menyatukan pandangan. Ketika kita sudah menyatukan pandangan itu, menghadapi puasa dengan kegembiraan, maka sesuatu yang gembira akan kita dapatkan. Ya. Contoh, ada hadis Rasulullah, ya, sumu tasihu, berpuasalah engkau akan sehat. Itu hadis Rasulullah. 14 abad yang lalu belum ada ahli nutrisi, belum ada ahli gizi, belum ada ahli kedokteran yang hebat sekali sama sekarang ini. Tetapi 14 abad yang lalu Rasulullah sudah mengatakan, sumu tasihu, berpuasalah engkau akan sehat. Sidang jamaah taruh yang dimuliakan oleh Allah. Baik, kita lihat penyebab orang sakit itu. Kalau kita berobat ke dokter, apa kata dokter? Jaga makananmu, jaga istirahatmu, dan jaga pikiranmu. Ya. Itu nasihat dokter. Lalu bagaimana hubungannya dengan puasa? Kenapa orang puasa kata Rasulullah akan sehat? Kenapa? Karena orang yang berpuasa hidupnya mengikuti sunnatullah. Hidupnya mengikuti aturan Allah. Ketika aturan zat yang menciptakan diri kita lakukan, yakin dan pasti kita akan sehat. Kata Rasulullah SAW. Allah perintahkan dalam Al-Quran, kulu wasrabu, makan dan minumlah. Tetapi ingat, akhir dari ayat itu, wala tusrifu, jangan berlebihan. Mari Bapak Ibu sekalian, perhatikan. 11 bulan lamanya, anggota tubuh yang paling tersiksa itu adalah mulut. Ya, mulut. Anggota tubuh kita yang paling tersiksa itu adalah mulut. Apa saja yang dimasukkan dia terima. Ya. Kita lepas kontrol. Selama 11 bulan kita siksa diri kita. Ya. Dari segi apa? Dari segi makanan. Yang korbannya mulut. Oleh karena itu anggota tubuh yang paling sabar itu mulut. Sifat dari apa? Sifat dari tanah. Ya. Tanah ya. Kalau kita tanam jagung, dia tumbuh jagung, dia tumbuh jagung. Kalau tanam rambutan, tumbuh rambutan. Kalau tanam asam, tumbuh asam. Tanam singkong, dia tumbuh jagung. Ya. Dia tumbuh jagung ya. Nah itu. Itu mulut begitu sama bang ya. Dia sifatnya sifat tanah. Gitu. Oleh karena itu, pada bulan suci Ramadan tahan kata Allah. Atur, imsak. Sampai kapan? Fi waktin maksusin. Di waktu-waktu tertentu. Yaitu semenjak fajar sampai terbenam matahari. Kita tahan itu mulut. Ya, sebelum Ramadan luar biasa. Kita berlebihan. Berlebihan dari sisi apa? Kita berlebihan dari segi jumlah makanan. Kadang-kadang kita tidak berhenti makan kalau makanan tidak sampai tenggorokan. Tuh, sebelum puasa. Yang kedua, kita berlebihan dari jenis makanan. Ya, macam-macam makanan masuk. Macam-macam. Pagi, coto, siang, karedok, malam, garu-garu, terus utang macam-macam. Ya. Yang ketiga, kita berlebihan dari segi waktu makan. Seharusnya 3 kali satu hari, kadang-kadang kita 5 kali satu hari makan. Waktunya berlebihan. Akhirnya apa? Penumpukan lemak di dalam diri kita, akhirnya kita sakit. Maka pada bulan suci Ramadan tahan kata Allah. Di
ditahan. Ketika perut kita kosong, maka organ tubuh kita akan beristirahat. Jantung kurang bekerja, ginjal kurang bekerja, lambung kita kurang bekerja, akhirnya apa? Kita sehat. Oleh karena itu kata Rasulullah, sumu tasihu. Ya, yang kedua, apa? Kita mengikuti sunnah Rasulullah dan perintah Allah. Wa ja'ala al-laila libasa wa ja'ala an-nahara ma'asha. Menjadikan malam kata Allah sebagai tempat selimut bagimu dan siang tempat mencari nafkah. Maka pada bulan suci Ramadan secara otomatis kita memaksa diri kita untuk cepat tidur. Kenapa? Kita akan bangun tengah malam untuk tahajud, untuk berzikir, untuk beristighfar dan untuk sahur. Secara otomatis kita ikuti aturan itu. Tetapi kalau sebelum bulan suci Ramadan apa yang kita lakukan? Ketika kita mengantuk, ya ini anggota tubuh itu ada bahasanya. Kalau mengantuk, lelah dia mengantuk. Kalau untuk makanan dia lapar. Semua ada bahasanya. Di bulan suci Ramadan kita jaga itu menurut aturan Allah. Akhirnya apa? Maka sehatlah kita. Kemudian kata dokter biasa, jaga pikiranmu. Sebelum bulan suci Ramadan kita memikirkan macam-macam. Tetapi pada bulan suci Ramadan secara otomatis kita memikirkan banyak berzikir kepada Allah. Kita berzikir kapan lagi kita bisa, kapan lagi bisa baca Al-Quran, kapan lagi kita sholat duha, kapan lagi kita sholat isra, kapan lagi kita berzikir, kapan lagi kita pikiran kita selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Jelas kata Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Maka orang yang berzikir kepada Allah jiwanya akan tenang. Dan salah satu penyebab orang sehat apabila jiwanya tenang. Bapak Ibu sekalian, ya itu hikmah dalam bulan suci Ramadan. Artinya apa? Kalau kita betul-betul melaksanakan ibadah puasa karena Allah, nawaitu kita karena Allah, insya Allah ya kita akan menghasilkan puasa itu adalah puasa kegembiraan dalam diri kita. Ya, selain menjadi hamba Allah yang bertakwa, kita akan mendapatkan sesuai yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Sumu tasihu, berpuasalah engkau dengan benar, berpuasalah engkau dengan aturan Allah, berpuasalah engkau dengan sesuai dengan petunjuk Rasulullah, maka kita akan sehat. Insyaallah. Bagaimana proses puasa itu membuat kita sehat akan kita lanjutkan besok subuh, ya. Hari pertama bagaimana, hari kedua bagaimana, hari ketiga bagaimana proses puasa itu menciptakan diri kita akan sehat. Kita lanjutkan di ceramah subuh kita. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya puasa ini bisa menjadikan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang sehat lahir dan batinnya. Kenapa? Orang sehat itu penting dalam keadaan dalam seorang beragama Islam dalam beribadah. Karena dalam surat Al-Mu'minun dikatakan, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Beruntunglah orang mukmin yang salatnya khusyuk. Bagaimana kita bisa khusyuk kalau dengkul kita sakit? Bagaimana kita bisa khusyuk kalau jantung kita sakit? Bagaimana kalau kita bisa khusyuk kalau pinggang kita sakit? Oleh karena itu, kesehatan adalah wajib hukumnya untuk mencapai kekhusyukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saja kita akan sampaikan kebaikan datang dari Allah, kekurangan datang dari kami. Mari kita lanjutkan dengan salat tarawih. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan kepada kita, kemampuan kepada kita, sehingga dapat kita mencapai hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.